Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan analisa perancangan sistem informasi penjualan helm pada Mr. Helmet. Adapun anggota dari kelompok 3 ini yaitu Diani Setianingsih, Insani Istiqomah, Agung Wahyudi, Gilang Bagaskara, Willy Apriliando, Sian Fernando, dan Satria Maidika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang masalah. Bisnis penjualan helm online merupakan salah satu bisnis yang saat ini paling digemari. Hal tersebut disebabkan karena bisnis online menjanjikan keuntungannya yang sangat besar. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, maka dapat menjadikan waktu pemeliharaan yang dibutuhkan dalam bisnis online semakin singkat. Jumlah modal yang telah ditanamkan akan cepat kembali, maka dari itu bisnis online ini paling cepat menghasilkan keuntungan dibandingkan bisnis toko offline. Perusahaan yang bergerak di bidang kemitraan penjualan online ini selama ini dalam proses pendataan dan penjualan menggunakan sistem konvensional dalam mendukung kegiatan usaha yang mana dalam pendataannya kurang efisien. Hal ini dikarenakan jumlah konsumen yang tergabung cukup banyak dan order pemesanan yang dipesan oleh customer bisa mencapai puluhan helmet. Nah, sehingga proses pengelolaan datanya membutuhkan waktu lama dan sering terjadi kesalahan atau datanya tidak akurat. Hal tersebut telah menjadi kendala bagi perusahaan untuk menangani kegiatan usaha sehari-hari yang terkait di dalam bisnis. Dalam menghasilkan informasi yang akan mendukung perusahaan dalam strategi bisnis, perencanaan dan pembuatan keputusan bisnis secara efisien. Di samping itu, sistem tersebut berfungsi untuk memudahkan akses bagi mitra yang berada di berbagai lokasi yang tersebar, maka diperlukan akses berbasis web. Kedua, rumusan masalah. Bagaimana merancang membangun sistem informasi penjualan helmet berbasis web yang dapat memudahkan dalam pengelolaan data meliputi proses registrasi, pemesanan, dan penjualan. Ketiga, batasan masalah. Batasan masalah agar pembahasan tidak meluas dan tidak menimbulkan terjadinya penyimpangan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut. Dalam sistem ini, proses pemesanan hanya melalui sebagian wilayah tertentu saja, dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai. Aplikasi ini menyediakan informasi helm yang dijual di toko Mr. Helmet. Aplikasi ini menyediakan fasilitas bertransaksi secara online dengan metode pembayaran COD dan metode pembayaran melalui bank. Manajemen informasi data produk, kategori atau subkategori, detail produk harga, gambar, diskon, dan stok. Manajemen informasi pengiriman produk menggunakan jasa layanan JNE yang memiliki fasilitas jejak pengiriman atau tracking. Tujuan pengiriman atau provinsi, kota atau kabupaten, biaya pengiriman sesuai dengan ketentuan dari pihak jasa pengiriman barang. Keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah merancang proses bisnis pengelolaan data penjualan yang lebih efisien dibandingkan proses bisnis yang masih menggunakan sistem manual atau konvensional. Merancang membangun sistem informasi penjualan berbasis web pada helmet agar menjadi mudah. Yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang diperoleh dari pembuatan sistem ini yaitu lebih memudahkan dalam mengelola dan memproses data pemesanan maupun penjualan pada web, dapat memudahkan akses bagi customer yang memiliki jadwal cukup padat. Metode penelitian yang digunakan untuk membangun aplikasi layanan e-commerce ini menggunakan metode analis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang digunakan melalui tahapan sebagai berikut, yaitu tahapan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: studi literatur. Teknik pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan data melalui jurnal, situs internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Kemudian observasi. Teknik pengumpulan data ini dengan mengadakan penelitian dan peninjauan langsung terhadap kesalahan yang diambil. Wawancara. Teknik pengumpulan data ini dengan mengadakan tanya jawab secara langsung yang ada kaitannya dengan topik yang diambil.
Dan dalam metode pengembangan pada sistem informasi ini berdasarkan model yang memiliki tahapan yaitu analisis dan perancangan sistem atau planning, kemudian desain atau designing, dan pembuatan kode program atau coding, uji coba dan evaluasi atau testing. Kemudian landasan teorinya yaitu pengertian sistemnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sistem adalah perangkat unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses, diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta adalah bahan baku informasi, tetapi tidak semuanya bisa diolah menjadi informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Agung Helmet Online adalah penjualan helmet online yang sangat mudah dan bisa mempermudah penjual dan pembeli agar saling memberikan keuntungan dan memudahkan dalam usaha. Website adalah sekumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten, gambar, ilustrasi, video, teks, dan berbagai macam kepentingan. UML adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perencanaan, dokumentasi sistem aplikasi. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram dan use case. Berikut adalah activity diagram Mr. Helmet. Sini ada pembeli, sistem Mr. Helmet, dan database. Pertama, pembeli memilih orderan, kemudian sistem request dan dieksekusi oleh database. Kemudian menu order, pembeli memilih produk dan sistem kembali merequest. Kemudian database mengeksekusi. Kemudian sistem kembali tampilkan produk dan pembeli mengisi form order. Kemudian data disimpan dan database akan menyimpan data tersebut. Kemudian use case diagram dari Mr. Helmet. Konsumen akan melihat jenis produk, memilih produk, dan membeli produk. Melihat profil Mr. Helmet, melihat tentang website, dan order barang. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi kami. Yang ke-15, database. Database adalah kumpulan data yang saling terkait satu sama lain, di mana tujuan database digunakan untuk mengelola data secara lebih efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis database adalah A. Operational database, B. Relational database, C. Database warehouse, D. Distribute database, E. End user database. Bab 3, hasil dari pembahasan. Jual beli helmet melalui web ini merupakan sistem yang kami buat agar dapat memudahkan dalam proses jual beli antara produsen dan konsumen. Dengan adanya sistem ini, kami berharap pemesanan helmet pada toko yang kami buat, yaitu Mr. Helmet, berbasis web meningkat. Karena sistem ini kami rasa bisa lebih menguntungkan untuk konsumen dengan proses yang cukup mudah, praktis, dan barang akan datang ke rumah. Di dalam web ini sendiri berisi mengenai harga serta jumlah konsumen. Konsumen tinggal memilih helmet yang mereka butuhkan. Pihak kami selanjutnya akan
memproses pesanan dari konsumen, dan segera mengantarkannya. Untuk sistem pembayaran, kami hanya memberlakukan 2 sistem saja, yaitu COD atau via transfer. Sistem jual beli yang dilakukan secara tradisional kami rasa masih kurang efisien karena konsumen masih harus menuju ke market tempat penjual helmet tersebut dan tentu cukup memakan waktu. Maka dari itu kami membuat sistem penjualan ini agar konsumen yang memiliki jadwal cukup sibuk dapat melakukan pembelian kapan saja dan tentu lebih efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wahid dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil screenshot dari tampilan program. Yang pertama ini adalah form login. Di sini bisa dipakai untuk admin ataupun customer. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan ketika kita masuk ke dalam sebuah programnya. Nah, di sini adalah tampilan ketika customer sudah membeli suatu barang. Nanti dia akan masuk ke keranjang dan tinggal melakukan proses pembayaran. Ini adalah tampilan ketika kita login sebagai admin. Di sini ada data barang dan invoice. Nah, yang terlihat di sini adalah data barang. Di sini kita bisa mengganti barang, menambah stok barang, ataupun mengganti harga barang atau ketika nanti barang sudah habis. Ini adalah tampilan invoice sebagai admin. Di sini bisa kita lihat nama-nama customer yang sudah memesan dan kita tinggal melakukan proses pengiriman. Berikut kesimpulan dari makalah tersebut adalah dalam dunia usaha teknologi ini sangat penting, maka dari itu dibuatlah semua sistem aplikasi tersebut. Sistem aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan sekali bagi admin maupun customer dalam menjual atau membeli produk helmet tersebut. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih juga untuk dosen Ibu Nurul Fiana. Mohon maaf Bu jika kelompok kami ada kesalahan atau salah-salah kata. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.